ADHD itu bukan nakal, otaknya lagi renovasi. Kalau kamu ngerasa hidupmu berantakan, tenang. Otak remaja ADHD lebih berantakan. Karena saat bagian otak lain sudah siap kerja, PFC-nya masih loading 30%, kayak wifi lemot pas ujian nasional. Jangan salahkan orangnya dulu, mungkin tukang renovasi otaknya lagi libur. ADHD bukan soal kurang didikan atau kurang disiplin. ADHD adalah kondisi neurodevelopmental, gangguan perkembangan otak, di mana 4 bagian otak yang seharusnya kerja bareng, malah kerja sendiri-sendiri. PFC sebagai manajer eksekutif, lambat matang. Striatum, mesin reward, terlalu aktif. Cerebellum, Timekeeper, tidak stabil. DMN, raja melamun, terlalu sering hidup. Kombinasi ini bikin performa kognitif tidak konsisten. Di masa kanak-kanak, gejala paling mencolok adalah hiperaktivitas motorik. Anak ADHD seperti punya baterai cadangan yang tidak habis-habis. Ini bukan nakal, ini karena sistem kontrol otak belum stabil. Walau PFC mereka memang sudah tertinggal sejak kecil, tuntutan hidup anak belum seberat remaja, sehingga ketidaksinkronan otak belum terlihat ekstrim. Tapi fondasinya sudah tampak. Masuk usia remaja, otak mengalami renovasi besar-besaran, pruning sinaps, reorganisasi jaringan, peningkatan mielinisasi. Tapi pada ADHD, keempat jaringan otak renovasinya tidak barengan. Ada yang sudah jadi, ada yang masih cor-coran. Hasilnya adalah developmental desynchronizatin, ketidaksinkronan perkembangan. Ini membuat remaja ADHD tampak lebih impulsif, emosional, dan tidak stabil dibanding masa anak-anak. PFC berfungsi sebagai pusat perencanaan, prioritas, kontrol impuls, dan pengambilan keputusan. Pada remaja ADHD, PFC mengalami penipisan kortikal lebih lambat, sinaps kurang efisien, dan dopamin tidak stabil. Inilah sumber sulit fokus, sulit memulai tugas, sulit menyelesaikan tugas, dan mudah meledak emosinya. PFC-nya belum siap menghadapi tekanan SMP, SMA yang meningkat tajam. Striatum remaja ADHD sangat responsif pada reward instan. Mereka lebih memilih hadiah kecil tapi cepat dibanding hadiah besar tapi lama, ini disebut delay discounting. Inilah alasan mereka mudah bosan pada tugas yang tidak menarik, sulit bertahan lama, dan lebih memilih aktivitas yang bikin dopaminnya cepat naik. Cerebellum ADHD mengalami keterlambatan maturasi dan ketidakstabilan. Padahal cerebellum penting untuk prediksi mental, regulasi emosi, dan konsistensi performa. Inilah kenapa remaja ADHD punya performa roller coaster. Kadang sangat pintar, kadang sangat buruk. Ini bukan pura-pura, otaknya memang tidak konsisten. DMN adalah jaringan pikiran internal, melamun, overthinking, bayangin masa depan, reply masa lalu. Pada ADHD, DMN terlalu aktif, bahkan ketika sedang butuh fokus. Hasilnya, mind wandering parah, sulit membaca panjang, fokus mudah bocor, overthinking berlebihan, dan muncul fenomena, ingin mulai tapi tidak bisa mulai. Ketidaksinkronan PFC, striatum, DMN membuat remaja ADHD cenderung mengambil keputusan cepat tanpa berpikir panjang. Ini bukan nekat, ini hasil sistem kontrol yang kalah kuat dari dorongan reward. Karena PFC belum matang, striatum terlalu aktif, dan DMN mengganggu fokus, remaja ADHD rentan mengambil risiko sosial, akademik, emosional, bahkan fisik. Saat masuk dewasa muda, PFC akhirnya mencapai maturasi. Sebagian gejala ADHD seperti impulsivitas menurun, dan fokus sedikit membaik. Namun 60-70 tetap membawa gejala ADHD hingga dewasa. Bedanya, bukan lagi hiperaktif fisik, tetapi lebih ke organisasi buruk, manajemen waktu, dan inner restlessness. Masa remaja adalah periode emas neuroplastisitas. Dengan intervensi yang tepat, obat, CBT, struktur lingkungan, otak ADHD dapat mengejar ketertinggalannya. Terapi bukan mengganti otak, tetapi menyediakan kondisi agar otak bisa membangun jalur eksekutif yang selama ini tertunda akibat ketidaksinkronan perkembangan. Setelah paham renovasi otaknya, video berikutnya bakal bongkar kenapa remaja ADHD rawan risk-taking, impulsivitas ekstrim, dan motivasi drop parah. Tulis di komentar, bagian otak kamu yang mana nih? PFC loading,
Striatum turbo? Cerebellum tidak konsisten? Atau DMN suka jalan-jalan tanpa izin? Yuk curhat!